warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan materi pengawasan pasar dalam Islam. Nah, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu apa sih pengertian dari pengawasan sendiri. Nah, yang disebut dengan pengawasan adalah segala kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, kebijaksanaan yang telah digariskan dan pemerintah atau aturan yang diberikan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengawasan sendiri adalah mengawasi apa saja yang dibuat peraturan tersebut. Pengawasan pasar. Agama Islam sangat ketat dalam mengatur dan mengawasi pasar, di mana di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi. Praktek pengawasan telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pelarangan Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mendirikan suatu riwayat, yaitu Al-Hizbah. Selanjutnya ada konsep Al-Hizbah. Hizbah ini adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara yang berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar, dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Lalu, apa saja tugas dan wewenang Hizbah? Yaitu yang pertama, melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. Al-Hizbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Dan yang kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, yaitu lembaga pengawas secara umum. Nah, dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan atau al-qadha meliputi 3 wilayah, yaitu wilayah mazolim, kedua wilayah qadha, dan yang ketiga wilayah hizbah. Wilayatul hibah ini memiliki kewenangan dalam hal yang pertama, pengawas harga, ukuran, takaran, dan timbangan. Yang kedua, mengawasi jual beli terlarang. Dan yang ketiga, mengawasi praktik riba, maisir, dan gharar. Yang keempat, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar. Yang kelima, yaitu pengaturan pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu institusi Al-Hizbah. Nah, institusi Al-Hizbah ini pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi ekonomi. Al-Hizbah adalah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan sebagai pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar seperti mengawasi harga, takaran, dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Nah, secara khusus, Ibnu Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah yang pertama, memastikan tercukupnya kebutuhan bahan pokok. Nah, yang kedua, pengawasan terhadap industri, dan yang ketiga yaitu pengawasan terhadap jasa. Untuk yang terakhir yaitu pengawasan atas perdagangan. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial Al-Hizbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Nah, lewat tugasnya ini memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga di sini dapat memperkecil ketimbangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil. Nah, untuk yang tiga yaitu fungsi moral. Institusi Hizbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya yaitu adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandas dasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada tataran yang lebih luas, tugas dari Al-Hizbah ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pasar yaitu merupakan sasaran utama pengawasan Al-Hizbah karena di sana itu sering terjadi penipuan, kecurangan, ikhtiar, riba, pemaksaan, dan sewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.
Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istihad. Mekanisme pasar berdasarkan hadis Rasulullah adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariah.